Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas mengenai penerapan persamaan kontinuitas. Yaitu yang pertama untuk selang penyemprot. Jadi ketika ujung selang ditekan, maka akan memperkecil penampang sehingga diperoleh laju air yang lebih besar. Yang kedua adalah penyempitan pembuluh darah. Ketika terjadi penyempitan pembuluh darah, maka laju aliran darah menjadi lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Kemudian yang kedua adalah penerapan hukum Bernoulli untuk teorema Torricelli. Pada gambar di bawah ini, tabung diberikan lubang sehingga air memancar. Nah, laju air atau kecepatan air yang memancar lewat lubang ini sebesar 2GH. 2GH. Sedangkan waktu pancaran air mencapai terjauh, waktu pancaran air mencapai tanah, ini kita hitung dengan persamaan Y sama dengan H2. H2 itu ini. Jadi H2 itu ini. Y sama dengan H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Ini adalah prinsip gerak jatuh bebas. Sehingga diperoleh nilai T sama dengan 2H2 per G. Untuk menghitung jangkauan terjauh pancaran air, jadi ini jangkauan terjauh pancaran air, ini jangkauan terjauh, ini X. Kita gunakan persamaan X sama dengan V kali T. Karena ini adalah geraknya gerak lurus beraturan. Dengan memasukkan V sama dengan 2GH dan T sama dengan 2H2 per G, maka akan diperoleh nilai jangkauan terjauh pancaran air. Sekarang contoh persoalannya. Bejana setinggi 2 meter diisi penuh air. Nah, bejana setinggi 2 meter diisi penuh air. Berarti ini maksudnya 2 meter itu ini. Ini kita beri nama H1, yaitu sama dengan 2 meter. Kemudian ini H2. Nah, pada bejana terjadi dua kebocoran yang berjarak 0,5 meter dari atas. Berarti 0,5 meter di atas. Berarti ini adalah hanya 0,5 meter. Dan 0,5 meter dari bawah. Berarti H2 ini sama dengan juga 0,5 meter. Ya. Tentukan kecepatan aliran air yang bocor. Sebelum kita menyelesaikan, ya,
kita harus tahu dulu ya, untuk menghitung V, di sini V, kita gunakan persamaan nanti V itu sama dengan akar 2GH dengan H itu sama dengan H1 dikurangi dengan H2. Ya. Sekarang datanya kita tulis saja. Diketahui H1 sama dengan 2 meter. Kemudian H2 sama dengan 0,5 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan, yang pertama adalah kecepatan ketika kebocoran berjarak 0,5 meter dari atas. Nah, kemudian yang kedua, kecepatan ketika kebocoran berjarak 0,5 meter dari bawah. Nah, sekarang kita selesaikan satu persatu. Untuk menjawab pertanyaan A, kita langsung bisa menggunakan persamaan V sama dengan akar 2GH dengan H sama dengan 0,5 meter. Sehingga diperoleh 2 kali 10 kali 0,5 sama dengan akar 10 sama dengan 3,14 meter per sekon. Ini untuk kecepatan ketika kebocoran berjarak 0,5 meter dari atas. Nah, sekarang bagaimanakah cara menghitung untuk kecepatan ketika kebocoran berjarak 0,5 meter dari bawah? Nah, ini kita harus tahu dulu bahwa konsep H di sini itu sama dengan H1 dikurangi dengan H2. Di mana H1 adalah 2 meter, H2-nya 0,5 meter. Sehingga nilainya adalah 1,5 meter. Sehingga diperoleh P sama dengan akar 2GH. 2 kali 10 kali 1,5 sama dengan akar 30 atau 5,48 meter per sekon. Nah, sekarang untuk contoh berikutnya.
Nah, untuk contoh berikutnya ini hampir mirip dengan contoh 1. Sebuah drum yang dalamnya 6,25 meter, berarti H1 ini 6,25 meter. Terisi penuh dengan air dan berada di lantai mendatar. Pada dinding drum ketinggian 1,25 meter dari dasar drum terdapat lubang bocoran. Berarti ini H2-nya adalah 1,25 meter. Nah, pertanyaannya, kecepatan air pertama kali yang keluar dari lubang kebocoran dan yang kedua jarak mendatar terjauh pertama kali yang dicapai air pada lantai. Sekarang kita tulis datanya dulu supaya lebih komplit. Diketahui H1 sama dengan 6,25 meter. Kemudian H2 sama dengan 1,25 meter. Kemudian gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, yaitu berapakah kecepatannya? Kecepatan di sini itu berapa? Yang pertama. Yang kedua adalah berapa jarak terjauhnya. Nah, sekarang kita selesaikan satu persatu. Untuk menghitung kecepatan, kita langsung gunakan persamaan V sama dengan akar 2GH. Nah, dalam hal ini hanya adalah H1 dikurangi H2. Berarti 6,25 dikurangi 1,25. Berarti sama dengan 5. Nah, sehingga diperoleh 2 kali 10 kali 5 sama dengan akar 100. Berarti hasilnya adalah 10 meter per sekon. Ini untuk kecepatan air pertama keluar dari lubang kebocoran. Nah, sekarang berikutnya ditanyakan jarak terjauh. Ini yang B. Ini untuk menghitung jarak terjauh. Nah, ini kita tadi gunakan persamaan, yaitu Y sama dengan H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Ini untuk menentukan, untuk mencari waktunya. Nah, sehingga kita masukkan H2 adalah tadi 1,25 kali setengah kali 10 kali T kuadrat, sehingga T sama dengan akar 1,25 dibagi dengan 5, yaitu sama dengan akar 0,25 atau sama dengan 0,5 sekon. Ini T-nya. Nah, sehingga kita akan bisa menghitung berapa X-nya, yaitu V kali T. Tadi V-nya sudah kita hitung, yaitu 10.
T-nya 0,5, maka hasilnya adalah 5 meter. Ya. Jadi jarak terjauh sebesar 5 meter.